emas. Ustaz tahu dari mana? Karena banyak emas dia. Pintunya emas. Emas semua. Dan Kota Mobagu ini aman. Dari mana Ustaz tahu? Ustaz Somad dikawal Biker Subuhan, TNI, Polri, Satpol PP, biasa di mana-mana juga begitu. Yang luar biasa dikawal sahabat-sahabat kita dari Mahmudi Indonesia. Allahu Akbar. Jadi itu tidak ada masalah, betul. Terus apalagi yang mau dibahas? Drone, lambaikan tangan ke atas. Agak setengah jam lah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salatullah alaika. Jadi kalau hati kita ada rasa cemas, ada rasa susah, ada rasa galau, banyak-banyak bersodakoh. Alamnya sudah cantik, cuacanya sudah tenang, indah, nyaman, tentram, kaya. Apakah orang Kota Mobagu ini bahagia? Seluruh kabupaten kota ke Sulawesi Utara yang paling bahagia, tingkat kebahagiaan paling tinggi adalah Kota Mobagu. Bukan kata saya, ini hasil survei. Dan kalau saya lihat dari senyuman tatapan wajah jamaah, ini adalah wajah-wajah yang tidak punya masalah dan gak punya utang. Amin, amin. Mudah-mudahan yang ada utang, hutangnya segera lunas. Amin. Ternyata banyak juga. Siap jaga Kota Mobagu. Siap jaga Sulawesi Utara. Siap. Siap jaga Indonesia. Siap. Merdeka. Merdeka. Takbir. Takbir, Allahu Akbar. Yang pertama, kalau kita mau jaga persatuan, jangan mau termakan isu. Karena kita masih makan Nasi. Jangan mau termakan isu. Isunya melalui Instagram. Lihat followernya berapa. Kalau followernya kosong, itu berarti buzzer fake account. Itu akun palsu. Dia cuma mau adu. Jangan mau diadu. Karena yang mau diadu hanya jangan mau jadi domba, karena akan disembelih di Idul. Enak ceramah di Kota Mobagu, nyambung semua. Kenapa orang Kota Mobagu ini cerdas-cerdas? Karena
makanannya bergizi. Ustaz kok tahu? Saya tadi dibawa sarapan, bingung mau milih lauknya. Ada ikan, ada ayam, ada sapi, ada kambing. Dari mulai berkaki sampai nggak berkaki. Jadi Kota Mobagu ini tidak kurang satu apapun. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bersyukur. Amin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Bersyukur padamu ya Allah. Pesan pertama, jangan mau termakan isu. Jangan mau diadu domba. Jaga persatuan. Siap? Siap. Insya Allah. Yang kedua, kita ini asalnya sama atau beda? Sama. Oh, enggak sama. Saya dari Sumatera. Kota Mobagu, miniatur Indonesia. Ada orang Makassar? Ada. Ada orang Jawa? Ada. Asalnya semuanya sama. Berasal dari tanah. Ada orang Kota Mobagu berasal dari aluminium? Ada orang Kota Mobagu berasal dari emas? Ada. Mau orang kaya, mau orang miskin, semua berasal dari tanah. Bapak Wali Kota berasal dari Tanah. Saya nggak ada ngomong begitu. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Kota Mobagu, Bapak Dr. Mata. Bersyukur Ibu, bersyukur Bapak Wali Kota Dr. Mata, sehingga matanya tajam melihat mana rakyatnya yang sudah sejahtera dan belum sejahtera. Orang kalau dia spesialis mata itu pasti tidak salah pilih ketua PKK. Sehebat-hebatnya laki-laki, dia didampingi oleh dua wanita. Yang pertama ibunya, yang kedua Istrinya. Kalau dua perempuan ini baik, insya Allah orang itu menjadi baik. Saya yakin dan percaya Bapak Wali Kota Kota Mobagu didampingi, dilahirkan dari ibu yang solihah dan didampingi seorang istri yang solihah. Mudah-mudahan adik-adik yang belum menikah segera dapat jodoh. Banyak sekali. Saya lihat yang anaknya sudah 3. Amin. Yang kedua, kita semua berasal dari asal yang sama. Ustaz Somad berasal dari mentang-mentang saya hitam. Ustaz Somad, iya. Tanah itu kan di bawah, iya. Tanah itu kan diinjak, iya. Tanah itu kan rendah, iya. Kenapa ada orang yang sombong katanya dari tanah? Dia berasal dari tanah sengketa. Kenapa dia payah bayar utang? Dia dari tanah liat. Kenapa dia selalu menelan tetangganya? Dia dari tanah gambut. Tapi jangan pulang dari pengajian ini lalu
inventarisir tetangga, itu tanah sengketa, jangan lihat, itu tanah kamu. Jangan. Kalau ngaji itu dipakai untuk mengukur diri kita. Kita ini dari tanah, warna kulitnya warna dan kita akan kembali ke dalam, akan dimakan cacing. Lalu yang disombongkan apa? Saya ketemu dengan Bapak Wali Kota, nggak ada sombongnya sama sekali. Duduk dari tadi malam kami ketemu dengan bapak-bapak dari TNI, dari Polri, Angkatan Laut. Saya malah nggak tahu karena pakai baju ustaz. Mereka nggak pakai seragam. Mereka mau menunjukkan bahwa seragam ini nggak ada apa-apanya, Pak Ustaz. Karena kalau kita mati tetap dibalut pakai kain. Apa yang disombongkan? Makanya kalau ada tetangga ibu yang sombong, langsung ngomong sama dia, dari mana? Diciptakan dari tanah, kerjanya di kantor tanah, menjual. Saya nggak ada ngomong. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidupnya di atas tanah. Kita ini lebih lama di atas tanah atau di dalam tanah? Dalam tanah. Lebih lama di dalam tanah. Di atas tanah ini nggak lama. Paling lama 40 tahun. 50 tahun sakit pinggang. 60 tahun jantung koroner. 70 tahun pempes. Kita ini semuanya hanyalah makhluk yang berada di atas tanah. Maka jangan sombong Ustaz Abdul Somad. Betul? Betul katanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya sadar diri, tahu diuntung, jangan mau disanjung-sanjung. Engkau digelar manusia agung, jasad terbujur keranda diusung. Itu pantun Ustaz, nyanyi. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur keranda diusung. Gak boleh nyanyi di masjid, lagu India gak boleh. Siapa yang dipuji-puji itu? Abdul Somad. Mana buktinya? Namanya dibuat 4 meter. Ustaz, Profesor, Haji, Abdul Somad, LC, DMSD, PhD. Nama Pak Wali enggak ada. Ini panitia kena marah. Bapak Wali nggak mementingkan nama. Kalau bahasa apa ya? Bahasa Mongondonya, what is in the name? Apa arti sebuah nama? Nama yang diingat bukan nama yang paling panjang. Nama yang paling ingin diingat bukan nama yang paling hebat, tapi nama yang pernah berbuat. Siapa yang membangun masjid ini? Masjid terbesar di Sulawesi Utara, masjid yang megah cantik, tiangnya Masya Allah, tabarakallah, 3 orang memeluknya baru sampai. Begitulah. Tadi 2 orang sudah memeluk saya di atas pentas. Mohon maaf karena keterbatasan saya tidak bisa memeluk semua.
Nanti kalau ingin juga memeluk sebelum pulang, peluk dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, doakan supaya Ustaz Somad bukan cuma pandai ngomong, tapi dia juga sadar diri, tidak sombong, bahwa Abdul Somad diciptakan dari tanah. Kalau begitu kita bisa bersaudara. Karena kalau orang sombong, angkuh, merasa hebat, merasa lebih tinggi, maka dia sudah ada sifat-sifat setan. Setan berkata, aku lebih hebat. Ana khairun minhu. Aku lebih hebat daripada Anda. Khalaqtani min nar. Aku diciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin. Adam diciptakan dari tanah. Kalau ada teman kita yang jahat, dia manusia. Karena tidak semua manusia ini baik, ada juga jahatnya. Ada yang baik, ada yang jahat. Sejahat-jahat orang, ada baiknya. Sebaik-baik orang, ada jahat. Kalau jahat terus setan. Kalau baik terus malaikat. Teman kita bukan malaikat dan dia juga bukan setan. Teman kita, tetangga kita masih manusia. Berikutnya yang ketiga. Kita ini semua akan mati. Ada orang Kota Mobagu yang gak mati-mati? Ada. Kita semua mati. Orang kaya? Mati. Orang miskin? Mati. Polisi? Tentara? Astagfirullah. Wali kota? Mati beliau. Beliau pemimpin kita. Ustaz? Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita. Ibu mau membacakan doa untuk saya? Mau. Janji? Jangan ada dusta di antara. Kalau saya mati, Bapak mau bacakan Al-Fatihah untuk saya? Yakin? Maksudnya yakin saya lebih dulu mati Bapak? Saya berangkat dari rumah istriku, aku melangkah atas nama Allah. Kalau aku mati, jaga anak-anak, sekolahkan didik dengan baik, teruskan perjuangan. Karena tidak selamanya hidup ini berlanjut. Pasangan hidup adalah mati. Berani hidup, tidak takut mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup mati saja. Betul? Pasangan muda ada
takut tua jangan. Maka kenapa kita masih hidup sampai hari ini? Teman SD saya meninggal, teman saya di pondok meninggal, teman saya di Mesir meninggal. Kenapa saya masih hidup? Ya enggak tahu. Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati. Wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Untuk apa Allah buat saya hidup sampai hari ini? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji saya, untuk menguji kita semua, siapa yang paling baik amal. Mudah-mudahan kita semua berbuat amal somat. Amal mudah-mudahan suami ibu soleh. Jangan diaminkan orang namanya bukan soleh. Mudah-mudahan istri bapak solehah. Kalau bapaknya sudah baik, ibunya sudah baik, insya Allah anak-anaknya baik. Tapi kalau istrinya kuntilanak, suaminya wow, anaknya tuyul. Saya melihat pagi ini di bulan mulia, bulan Zulhijjah, di hari yang mulia, hari Sabtu. Hari apa ini? Sabtu yang dipilih oleh orang Yahudi. Wa yawma la yasbituna la ta'tihim. Pada hari lain enggak ada yang akan datang. Pada hari Sabtu diuji Allah mereka, ikan datang. Akhirnya mereka melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Kunu qiradatan khasi'in. Jadilah kamu menjadi monyet-monyet yang merugi. Menurut ahli tafsir, karena mereka melalaikan perintah Allah, mereka menjadi monyet 3 hari setelah itu mati. Makanya banyak orang sekarang Idul Fitri, Idul Adha, silaturahimnya ke kebun binatang. Sudah ke rumah guru? Belum. Sudah ke rumah ustaz? Belum. Sudah ke rumah orang tua? Belum. Sudah ke kebun binatang? Itu jawab sudah. Mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah. Istiqomah dalam la ilaha illallah. Sehingga ketika roh kita dicabut, kalimat yang terakhir keluar dari mulut kita adalah la ilaha illallah. Ibu mau membisikkan la ilaha illallah ke telinga bapak? Mau. Bapak sudah siap? Kalau suami ibu payah subuh, ibu jangan ambil piring pecahkan, jangan. Ibu jangan ambil mikrofon, bangun, jangan. Ibu dengan suara yang lembut, la siap. Besok subuh hati-hati. Ustaz Somad kemarin ceramahnya di mana? Kota Mubagu. Di mana orang Kota Mubagu itu ke masjid Pak Ustaz? Gak usah ku ceritakan lagi. Lihat ada gambarnya di Facebook. Di Masjid Agung Kota Mubagu, jangankan mau sholat, mau bernapas aja susah. Ini sekarang kita lagi rebut-rebutan oksigen. Gimana mau sholat padatnya begini? Begitulah semangatnya orang Kota Mubagu menghidupkan masjid mereka.
Ustaz jangan tepuk tangan dulu. Ustaz kemarin ceramah di mana? Sulawesi Utara. Di mana? Kota Mobagu. Bagaimana semangatnya orang timur Kota Mobagu menghidupkan masjid Ustaz Somad? Saya turun dari mobil, salaman sampai angkat kaki. Masuk ke dalam sampai dalam hati saya ini sampai nggak ujung. Rasa-rasa membelah lautan merah. Saya terpikir tadi, kenapa nggak masuk dari belakang? Kenapa mesti dibawa dari depan? Sudahlah tangan saya kurus, ditarik jamaah. Inilah namanya syiar untuk menunjukkan kepada seluruh alam semesta, begini orang Kota Mobagu menghidupkan masjid. Ini kalau dimasukkan gambarnya ke Instagram, apa kata orang? Kota Mobagu sudah Idul Adha. Ramai penuh sesak. Mohon maaf, boleh saya bertanya? Apakah ini dipaksa Pak Wali Kota? Apakah Bapak TNI Polri cabut pistol datang ke masjid? Ini semuanya datang lillahi. Apakah dijanjikan sembako? Saya percaya tidak ada pembagian sembako. Kenapa? Efisiensi. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, saksikanlah wahai orang iman, beginilah orang Kota Mobagu menghidupkan masjid. Dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Papua, dari Aceh sampai Merauke, beginilah, ikuti bagaimana orang Kota Mobagu memakmurkan masjid mereka. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz tiba-tiba bertakbir? Saya biasa kalau dipuji orang begitu, Ustaz Abdul Somad, Ustaz kebanggaan kita. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz pegang itu? Lubangnya boleh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita semua akan mati. Maka matilah dalam husnul. Boleh saya minta doa ke ibu? Boleh saya minta doa ke bapak? Saya nggak minta doa banyak-banyak, Pak. Saya cuma minta satu doa saja. Doakan Ustaz Somad mati husnul khatimah. Iya, betul, memang betul, amin. Tapi jaga juga lah perasaan. Apa masalahnya waktu saya bilang dari kalian pulang-pulang? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita supaya dapat husnul khatimah, supaya kita mati dalam keadaan baik di hadapan Allah? Syaratnya mesti istiqomah. Istiqomah sholat berjamaah. Amin. Mudah-mudahan suami yang belum sholat segera terbuka pintu hatinya sholat. Amin. Mudah-mudahan istri yang belum sholat kita sholatkan. Sholatkan itu kan artinya mati. Ustaz Abdul Somad, kami berdiri di belakang, saya juga berdiri. Sama, saya kalian pun berdiri. Bedanya kalian cuma diam, aku ngomong. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abdul Somad hanya setumpuk daging busuk yang akan dimakan cacing tanah. Betul? Abdul Somad hanya setumpuk daging
tulang yang beratnya 58 kilo yang akan dimakan cacing tanah. Kalau saya mati, dimasukkan ke kubur, hari pertama usus membesar, masuk angin. Sudah ada yang masuk angin? Seminggu kuku mulai copot. Sebulan biji mata mulai keluar. Usus meletus. Cacing-cacing, belatung, ulat, kalajengking dan ular berdatangan. Ada binatang yang tidak berkaki, binatang tidak bermata, binatang tidak punya tangan, tapi hidungnya tajam. Dia bisa mencium jarak 1 kilometer. Namanya cacing. Dan begitu cacing mencium, dia langsung datang menyerang, ngajak kawan-kawannya. Bro, ada brownies. Serang. Brownies. Begitu cacing datang, dia kecewa. Ternyata Abdul Somad terlalu kurus. Langsung. Mau kurus, mau gemuk, gak penting. Yang penting sehat. Bapak jangan paksa istri untuk kurus. Setuju? Ibu juga jangan mau dengarkan komen orang. Sebesar apapun ibu kecil di hadapan Allah Subhanahu. Betul Bu? Betul. Hidup ini tidak berat, hidup ini tidak susah. Yang susah itu adalah mikirin omongan orang. Betul. Betul. Bapak, insya Allah mau kurus seperti saya, nggak apa-apa. Mau berdaging, nggak apa-apa. Yang penting sehat, bisa sholat. Suami saya nggak bisa sholat berdiri, duduk di kursi. Nggak bisa duduk di kursi, baring tempat tidur. Gak bisa baring miring, telentang pakai isyarat mata. Allahu Akbar, sami Allah. Gak bisa pakai mata, kita sholatkan. Setuju? Mati dulu. Karena ketika kita mati, yang pertama ditanya bukan PNS golongan berapa. Ketika kita mati, bukan ditanya kau jenderal bintang berapa. Ketika mati, yang pertama ditanya adalah sholat. Itu yang pertama ditanya. Jangan bangga dengan orang banyak. Jangan sombong dengan jamaah yang ramai. Kenapa? Saat matahari tenggelam, bayang-bayang kubur meninggalkan. Guys, jamaah di Kota Mobagu ramai. Tapi kalau Ustaz Somad mati, ada yang mau ikut? Janganlah kuat-kuat. Ibu jangan sakit hati ya, jangan tersinggung ya, jangan marah ya. Kalau bapak tinggal, ikut. Jadi yang selama ini mengatakan sehidup semati saya, semua akan flat pada masanya. Tapi jangan gara-gara ini ibu sama bapak gak mesra lagi. Saya gak mau nanti masyarakat datang ke Pak Wali. Pak Wali, jangan undang Ustaz Somad lagi ke Kota Mobagu. Dia hanya merusak kemesraan antara kita. Saya cuma mau mengingatkan, jangan sampai gak sholat gara-gara suami. Jangan sampai gak sholat gara-gara istri. Tapi yang paling baik adalah, kenapa bapak sholat? Karena istri saya ngajak sholat. Kenapa ibu sholat? Karena bapak ngambil air, memercikkan ke wajah ibu. Wake up my honey.
Sholat tahajud saya, mereka pun sholat. Allahu Akbar. Tidak bunyi. Istrinya heran. Di Masjidil Haram itu sholat tahajud, suaranya ada. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Selesai sholat dia nanya, "Kakak, kamu kenapa nggak bersuara?" Kata dia, "Mohon maaf saya, kebetulan kamu dapat imam saya." Apakah ibu marah? Kalau ibu dapat imam silent, apakah ibu ngamuk? Jangan. Ibu bersyukur masih ada suami yang mau sholat. Suami orang mabuk, suami orang sakau, suami orang gila main game online. Tapi suami ibu, alhamdulillah Pak Ustaz, suami saya gak pernah marah, gak pernah ngamuk. Kenapa? Meninggal. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Asyhadu an la ilaha illallah. Masih ingat Bapak waktu mengazankan anak baru lahir? Tolong latihan azan. Sekarang di pondok lomba azan. Jangan sampai nanti ibu punya mantu, lahir cucu, tolong azankan. Langsung dia ambil handphone, nyari azan YouTube. Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara, Hari Polisi, lomba azan dilaksanakan oleh Kapolsek, Kapolres, Kapolda. Bagus atau nggak bagus? Bagus. Dalam rangka hari ulang tahun Kota Mobagu diadakan lomba azan. Azan yang paling mantap, azan di Masjid Agung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini sekarang yang azan. Allah. Itu azan untuk bayi. Azan untuk bayi jangan dipakai azan untuk sholat. Azan untuk sholat lantang. Jangan azan untuk sholat dipakai untuk bayi. Lagi megang bayi. Allahu Akbar. Nangis dia. Saya waktu mengazankan anak saya dengan suara yang pelan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meleleh air mata saya. Khawatir pula saya datang bidan mendatang, hapuslah air mata. Apa yang Ustaz tangiskan? Kenapa Ustaz menangis? Aku mengazankan muda, aku nggak minta apa-apa. Yang ku minta cuma satu, saat aku mati nanti, engkaulah yang membisikkan ke telingamu, la ilaha illallah. Jangan sampai kita mati, anak kita datang, bukan membisikkan tauhid, yang dibisikkannya mana surat. Hari ini Bapak boleh tersenyum, hari ini Ibu boleh tersenyum, tapi yang saya ucapkan ini bisa terjadi kalau kita tidak didik anak-anak kita. Maka masukkan anak kita ke sekolah Islamic boarding school, pondok pesantren. Walaupun pesantren sekarang serangannya tajam, fitnahnya luar biasa, bukan handphone fitnah. Kita minta Bapak kepolisian mengambil tindakan yang terbukti, ada buktinya, tegakkan hukum, kebiri, hukum mati, setuju. Sadis juga. Itu bukan sadis, itu untuk menyelamatkan
menyelamatkan anak bangsa, menyelamatkan anak-anak kita. Pondok pesantren yang lurus-lurus, yang baik-baik masih banyak. Jangan gara-gara nila setitik rusak susu sekotak. Sekarang udah gak pakai belakang. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Pakaiannya hanya 2 lembar. 1 lembar di bawah enggak dijahit, 1 lembar di atas enggak dijahit. Yang perempuan pakaian putih dari ujung rambut sampai kaos kaki. Pakaian haji adalah pakaian mati. Berarti siap haji, siap mati. Jadi kalau dipanggil ibu haji berarti ibu enggak juga. Mudah-mudahan kita dapat rezeki bisa ke Baitullah. Pulang haji jangan sombong, pulang haji jangan angkuh. Karena pulang haji berarti masih dikasih kesempatan hidup lagi. Ini kalau nggak dipanggil yang terhormat Ustaz, hahaha, haji masuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bangun pesantren, beli tanah 15 meter, 15 meter, 15 meter, 15 meter, 15 meter, 15 meter. Dapat tanah panjangnya 500 kali 40, 2 hektar kurang. Bayarnya 1 miliar 200 juta 1 hektar, karena kurang bayar 2 M. 2 hektar sama dengan 2 M. 2 miliar bukan 2 M. Sampai di Kota Mobagu, orang Kota Mobagu ngasih tanah ini 2 hektar, nilainya 2 M lebih. Silakan bangun pondok pesantren. Lebih baik orang Kota Mobagu, jangan tepuk tangan. Lebih baik orang Kota Mobagu apa orang Riau? Enggak ada orang Riau ngasih saya tanah. Itu pondok yang di tempat saya itu dibeli semua, dibeli baru diwakafkan ke yayasan. Tapi di Kota Mobagu, Ustaz Somad, ini tanah namanya nggak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Saya nggak sanggup bangun pondok di Kota Mobagu. Kenapa? Karena kurang SDM, kurang tenaga, dan satu lagi dikhawatirkan buka cabang. Tapi saudara-saudara saya, insya Allah panjang umur, sehat badan, walaupun belum berdiri, pondok yang sudah ada, selamatkan anak kita. Karena kita mau setelah mati mereka akan berkirim doa di tengah malam. Rabbil firli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada yang bisa jamin kita masih hidup besok pagi? Tidak ada. Bapak bisa jamin masih hidup besok pagi? Ustaz kalau mati gimana Pak Ustaz? Kalau saya mati nanti malam, kuburkan saya di Kota Mobagu. Diaminkan mereka. Kenapa Ustaz gak minta jasadnya dikirim ke Pekanbaru? Tiket jenazah. Ini Ustaz Somad ini waktu hidupnya menyusahkan orang, sudah mati pun masih menyusahkan orang. Masalah anak istri saya ziarah, kirimkan dari Pekanbaru Al-Fatihah ke Kota Mobagu. Sampai atau nggak sampai? Kayak pernah mati aja.
jangan menyulitkan orang. Panitia sudah sulit, panitia sudah susah, panitia sudah payah. Yassiru, bermudah. Wala tu'assiru, jangan bersulit. Basyiru, beri kabar gembira. Wala tunaffiru, jangan buat orang lari dari agama Allah. Masjid ini cantik, indah. Kurangnya apa? AC-nya kurang. AC-nya sudut kiri satu, sudut kanan satu. Sebetulnya masjid ini dingin, kipas angin sudah ada. Cuman memang jumlahnya ini kalau kata orang Momondo over capacity. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Sallu ala Nabi Muhammad. Suara saya jelas. Kalau memang betul suara saya jelas, yang sebelah kiri angkat tangan kanan. Yang sebelah kanan angkat tangan kanan. Jelas. Masya Allah. Memang enak minum jus pokat sambil duduk makan lukis. Kalau drone sudah lewat, tanda waktu sudah habis. Tadi saya berdiri jam 8:30. Tadi waktu saya mulai berdiri, saya lihat jam 8:30. Sekarang saya lihat jam 9:30. Saya di mana-mana ceramah 1 jam, kecuali di Masjid Agung Kota Bogor. Di sini saya ceramah 1 jam 2 menit. Seandainya Bapak meninggal, ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalah yang akan Bapak lakukan? Jangan jawab, karena terlalu mudah menggerakkan anak. Seandainya ibu meninggal, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalah yang akan ibu? Seandainya Ustaz Somad meninggal, lalu bertemu dengan Rasulullah, apa yang Ustaz lakukan? Tanganku tidak mampu bersalaman dengan tanganmu karena tanganku banyak dosa. Aku tidak mampu memelukmu karena aku takut atas dosa-dosa batinku, dadaku, sombongku, aku, sum'ah. Mataku tidak sanggup memandangmu ya Rasulullah karena mataku penuh dengan maksiat. Aku hanya sanggup melihat engkau dari jauh dan berharap mendapatkan syafaat. Amin. Mungkin saya hanya mampu melihat Nabi dari jauh karena tidak berani mendekat, karena merasa tidak layak, karena banyak silap, karena banyak dosa, karena banyak salah. Lalu datanglah Habib Salim Al-Jufri, lalu datanglah Habib Naim Al-Jailani, lalu datanglah Habib Abdurrahman bin Jindan, karena mereka adalah cucu zuriat keturunan Rasulullah, dan mereka memanggil, hai Abdul Somad, datanglah karena syafaat. Maka beruntunglah Bapak Ibu yang masih bisa ngaji dengan habaib. Bapak sudah ngaji? Ibu sudah ngaji? Alhamdulillah. Yang belum ngaji
ngaji insya ngaji di YouTube. Kalau ngaji di YouTube pastikan ustadznya ada. Ustadz Adi Hidayat itu ada. Buya Yahya itu ada. Gus Baha itu ada. Ustadz Somad itu ada. Ini orang. Yang pertama kalau ngaji di YouTube pastikan orangnya ada. Memangnya ada orang di YouTube tapi nggak ada? Ada. Siapa itu? Upin Ipin. Ada di YouTube. Saya sudah bolak-balik ke Malaysia nggak ketemu. Nggak pernah ketemu Jarjin, Meme, apalagi Bang Saleh. Yang pertama, yakinkan orangnya ada. Jangan ngaji dengan ngaji dengan orang. Yang kedua, yakinkan orang itu akidahnya ahli sunnah wal. Silakan ngaji di YouTube. Tapi ngaji di masjid, ngaji di musola, ngaji di pondok, datang. Jangan sampai nggak ngaji. Ngaji utamakan, jangan yang ceramah-ceramah. Ngaji pakai kitab, baca kitab, beli kitabnya, baca, ambil pensil, tulis. Ini akhir zaman Bapak, anginnya kencang, puting beliung. Kalau kita nggak ngaji, akan habis dikuasai oleh Dajjal. Karena kita minta kepada Allah perlindungan dari 5. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih. Ngaji. Kalau nggak paham, nanya. Assalamualaikum Habib, assalamualaikum Ustaz, assalamualaikum Guru. Ini apa maksudnya? Kalau motor rusak kita bawa ke bengkel. Kalau AC rusak kita bawa ke tempat servis. Kalau handphone rusak kita bawa ke toko tempat servis. Kalau agama kita rusak, kita nanya Ustaz, nanya Kiai, nanya Habib. Jangan kita baca sendiri, pahami sendiri, jawab sendiri, nyasar rame-rame. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selagi masih ada guru, insya Allah kita masih aman dan selamat dunia akhirat ini. Kira-kira kalau saya ceramah 1 jam lagi masih sanggup? Apa masih kuat? Saya mati mendadak. Siang nanti masih ada pengajian. Nanti malam tadi bol sel. Besok pagi bol tim. Besok malam di bol putar. Baru saya pulang Gorontalo, dari Gorontalo pulang ke Jakarta, dari Jakarta ke Pekanbaru. Terus Ustaz istirahatnya kapan? Istirahatnya nanti surga bersama kamu Besti. Selama saya bicara 1 jam, maukah Bapak Ibu memaafkan silap salah saya? Kira-kira yang saya sampaikan ini bisa diingat? Bisa. Saya aja nggak ingat. Alhamdulillah kita bisa pulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share. Puncak pengajian bukan tablik akbarnya. Puncak pengajian bukan ceramahnya. Puncaknya ada pada doa. Aminkan doa Habib yang akan membersihkan diri kita, yang akan memenuhkan jiwa kita, yang akan mengisi hati dan pikiran kita. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Saya tutup dengan pantun penutup menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, untuk hadirin jemaah, belum ada yang bubar, belum ada yang meninggalkan tempat karena masih ada doa, dan sebelum doa masih ada acara yang kita tambahkan. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ceramah yang telah disampaikan oleh Bapak UAS. Tahu artinya UAS? Tahu. Tahu? Tahu. Apa? Salah. Ustaz, ujian akhir siswa. Itu betapa Ustaz. Baik Bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sebenarkan tausiah sudah berikan pengajian untuk kita di dunia. Sekarang kita mencari amal untuk akhirat. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini pondok pesantren Habib Salim Al-Jufri dan Habib Abdurrahman bin Jindan yang ada di Gorontalo dan Kota Baru sangat membutuhkan uluran tangan kita semua, khususnya seluruh jamaah yang ada di Kota Baru. Dan barang siapa yang suatu nanti boleh bersama-sama memberikan sedekah infak, maka memberikan cenderamata oleh Pak Ustaz akan foto bersama dan akan didoakan langsung oleh Pak Ustaz. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah SWT, mari kita berinfak, kita bersedekah untuk pesantren yang ada di Kota Baru dan yang ada di Gorontalo. Baik hadirin yang kami hormati, ini ada kaos dari Pak Ustaz. Ya, kita lelang, ya, kita lelang untuk kaos yang ada. Kita berikan standar untuk satu kaos 10 juta rupiah. Bagi Bapak Ibu yang berkenan, kami buka dengan harga 10 juta rupiah. Kalau ada yang ingin lebih daripada 10 juta, silakan angkat tangan Bapak Ibu. Ini kita mencari amal untuk akhirat nanti. Barang siapa yang bersedekah untuk pembangunan masjid, pondok pesantren, insya Allah Allah akan menggantikannya dengan membangunkan rumah. Ya, Allah akan menggantikannya dengan rumah atau dengan istana akhirat nanti. Untuk itu Bapak Ibu, kami buka dengan harga 10 juta rupiah. Yang berkenan disilakan angkat tangan. Mohon izin rumah yang bergerak Bu Bapak, walaupun kita tidak bersedekah tidak apa-apa, yang penting kita berada di tempat, karena kita walaupun tidak bersedekah tetap akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, kami buka dengan harga 10 juta rupiah. Ada yang mau harga yang tertinggi, kami persilakan. Bapak Ibu, ada yang mau, dan tentu disampaikan bahwa ini termasuk sumbangan semata-mata 100% akan diserahkan kepada pondok pesantren. Ya, 100% akan diserahkan kepada pondok pesantren Habib Salim Al-Jufri dan Habib Abdurrahman bin Jindan. Iya. Jadi yang ambil lelang itu langsung mendapatkan satu biji kaos, langsung foto bersama dengan Pak Ustaz dan didoakan langsung oleh Bapak Ustaz. Ada yang berkenan silakan dulu, silakan angkat tangan maju ke depan. Ada yang mau, disilakan. Iya, kasih jalan buat Ibu. Alhamdulillah sudah mulai ada yang ingin bersedekah untuk akhirat. Karena apabila kita bersedekah untuk pondok pesantren, maka itu terhitung sebagai amal jariah untuk kita semua sampai kita mati nanti, dan pondok pesantren terus digunakan, maka pahalanya akan mengalir terus kepada Bapak Ibu yang bersedekah hari ini. Disilakan Ibu. Ya, tolong diperjalan. Ya, mari Bu. Disilakan Bapak Ibu yang ingin bersedekah untuk pesantren, dipersilakan. Ya. Ya. Ibu berapa? Boleh minta izin Pak Ustaz?
Saya ingin memanggil suami saya ke depan. Suami saya Bapak Suryadi, mungkin dari sana. Haja Lili, salah, Masya Allah. Ibu buka harga berapa? 10 juta. Oh iya. Oke, siap. Masya Allah, superman untuk Haja Lili, salah. Terima kasih sudah menanam kaos. Baik, terima kasih Pak Haji, Ibu Haja, dan tolong panitia untuk langsung menghubungi Ibu Haja dan Pak Haji. Ibu Haja dan Bapak Anggota DPRD Kota Mobagu, Pak Haji Suryadi Baso, SPME. Iya, selanjutnya kami silakan Bapak Ibu yang ingin bersedekah kaos untuk pesantren. Sana ada. Ini ada Sana ada. ibunda dari Bapak Wakil Wali Kota Mobagu Masya Allah, Pak. akan bersedekah hari ini dan insya Allah akan mendapatkan kaos dan didoakan langsung oleh Bapak. Iya, mari Bapak Ibu yang berkenan, mohon izin Pak Ai dikasihkan. Oke. Disilakan maju ke depan. Oh, ya. Ya. Selanjutnya owner dari Jaya Tech itu juga akan bersama. Mohon nganate apa ketika kawat. Iya, tolong dapat berdiri ditahan dulu, duduk dulu kan. Iya, iya, mohon izin ibunda. Iya, ini ibunda dari wakil wali kota Mobagu yang saat ini lagi bertugas di luar daerah, dan ini dari Manado, Pak Ustaz. Jauh-jauh dari Manado, 4 jam perjalanan memberikan sedekah untuk pesantren yang dari Gorontalo dan di kota-kota Mobagu. Ini mohon berapa? Alhamdulillah, hanya saya dan beliau yang tahu. Yang jelas di atas 10 juta. Ini beserta keluarga atau? Berbagi. Masya Allah, Ya, jauh-jauh izin datang dari panitia Manado. untuk langsung boleh menemui yang bersangkutan. Jauh-jauh datang dari Manado dan memberikan sedekah untuk pembangunan pesantren. Iya, terima kasih. Selanjutnya Gorontalo dari dan kota-kota Mobagu. panitia, tolong nomor rekening. Siap. Langsung. Masya Allah. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Iya, selanjutnya diundang owner dari Jaya Tech. Iya. Mohon izin Bapak Ibu yang kehilangan KTP, kemudian ada tas, ya, yang merasa kehilangan, disilakan di panitia. Ini atas nama
Krista Dayatika, ya, atas nama Krista Dayatika. Iya, disilakan owner dari Dayatek boleh dari atas panggung untuk menerima bersama terdahulu Bapak Ustaz dan insya Allah langsung didoakan. Dewe. Iya, disilakan untuk boleh. Iya, silakan yang di atas dulu. Nggak usah. Iya. Ini foto dan langsung didoakan oleh Pak Ustaz. Tuh guys. Pada izin Pak Ustaz, ini ibunda dari wakil wali kota Tegal, tapi beliau tetap berada di tempat. Mohon didoakan. Baik, terima kasih. Sebelum mantap Pak Ustaz, bagi hadirin jamaah yang dirahmati Allah SWT yang bersedekah ini, insya Allah segala amal ibadah akan terus mengalir kepada Bapak Ibu yang sudah bersedekah. Ini merupakan amal jariah buat kita yang bersedekah di siang hari ini. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah SWT, dicatat penulis nomor rekening pada panitia. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah acara ini kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Habib Salim Al-Jumlah. Diserahkan kepada Abah Naim. Kita tertib bersama keluarga kita kepada Rasulullah. Boleh jangan memilih dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala kulli halin. Ya rabbana wa jalali al-ardi bi surani. Amin. Wa nasir qalbi an ta'aruf lima dunya. وجعلنا من قوم تحبهم ويحبنا اللهم حدينا هذا صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم جملنا بالعافيه والسلام وحكمنا بالتقوى والاستقامه وبموجبة الندامة يوم القيامة إنك أنت سميع الدعاء اللهم جملنا بالعافيه والسلام وارزقنا كمالا متقعد في سيحنا والعافية والسلامة يا أرحم الراحمين وارزقنا رزقا جديدا وعمرا طويلا ومالا كثيرا خيرا قريبا وشرا بعيدا وولدا صالحا وعملا مقبولا وتجارة لن تقول برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة للمتقين عبادا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين. Bapak dari jemaah yang dirahmati Allah, semoga dengan doa yang telah Terima kasih guys sudah menonton Tablik Akbar pada pagi hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi. Sekali lagi syukur Muanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.